Hai Cakramania, ketemu lagi di Cakraloka bersama saya Prita, host kalian untuk sesi yang sangat spesial ini. Kenapa spesial? Karena saya yakin Cakramania di luar sana udah banyak yang pengen menjadi keluarga besar fakultas yang satu ini. Karena fakultas yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu fakultas unggulan paling favorit, paling menarik di UM. Apalagi kalau bukan fakultas sastra. Dan sudah duduk bersama saya hari ini dua ibu cantik. Yang pertama adalah Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sastra, Ibu Evi Nurul Lailizen, MA PhD. Hai Cakramania. Dan Ketua Departemen Sastra Jerman, Dr. Dewi Kartika Ardiani. Halo Cakramania. Jadi hari ini kita akan ulik abis gitu ya, ada apa saja sih di Fakultas Sastra gitu, cerita segala rasanya ini apa Bu, rasa apa aja yang ada di Fakultas Sastra, langsung aja Bu Leli. Oke. Apa rasa yang harus? Iya, rasa yang harus dipendam, oh enggak ya? Oke, baik. Sesuai tadi Mbak Prita udah sampaikan ya Cakramania ya, kita punya tagline, jadi FS atau Fakultas Sastra itu punya tagline cerita segala rasa. Sebetulnya itu menggambarkan siapa sebetulnya Fakultas Sastra. Jadi cerita segala rasa itu menggambarkan betapa kami punya banyak sekali prodi yang bermacam-macam begitu ya, tetapi diikat dalam satu keragaman. Satu, kami ada program studi kebahasaan itu ada, dan juga kependidikan bahasa ya. Dan ada juga bahasa, ketika bicara bahasa ada bahasa Indonesia dan bahasa internasional, nanti saya ceritakan terkhusus untuk Cakramania semua gitu ya. Misalnya kami punya satu pendidikan bahasa, prodi pendidikan bahasa Indonesia, kami juga punya pasangannya bahasa dan sastra Indonesia, itu murni. Kemudian di dalamnya kami juga punya prodi S1 ilmu perpustakaan yang menunjang keilmuan ya, tetap dalam lingkup bahasa dan sastra. Di jajaran prodi pendidikan bahasa internasional kami punya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, kemudian pendidikan bahasa Jerman, nanti yang Fro Dewi akan ceritakan lebih lanjut, pendidikan bahasa Mandarin. Dan untuk terkhusus pendidikan bahasa Inggris itu ada pasangannya, ada murninya ya, bahasa dan sastra Inggris. Jadi selain itu tadi jajaran program studi bahasa baik pendidikan maupun murni, yang melengkapi cerita segala rasa itu tadi Mbak Prita, kami juga punya seni dan desain. Jadi barangkali Cakramania, kalau kami di FS Mbak Prita, kami sebutnya warga boys ya, FS boys, FS boys, anak-anak boys ya, barangkali Cakramania yang boys itu tertarik juga atau punya ya ketertarikan tinggi ya di bidang seni rupa. Kami ada pendidikan seni rupa, kemudian ada satu lagi PSTM, pendidikan seni tari dan musik, dan satu lagi nih yang paling populer, DKV, Desain Komunikasi Visual. Nah itu tempatnya anak-anak boys itu ada di salah satunya DKV, ya? Betul. Oke. Ya. Sedikit spill ya, Cakramania di luar sana mungkin yang belum tahu, kalau kalian main ke FS, aduh itu gedungnya yang paling menarik kalau menurut saya pribadi, ya? Ada studio, ada macam-macam lah. Betul. Dan anak-anaknya pun itu lebih, karakternya tuh terlihat sekali gitu, bisa diidentifikasi, ini kayaknya anak seni tari ini, ini sepertinya anak DKV ini, gayanya macam-macam, fashionnya gitu. Nah Bu, mungkin sedikit ya untuk Cakramania di luar sana yang belum tahu, sekilas aja secara umum bedanya pendidikan bahasa dengan yang murni itu apa? Iya, tentu bedanya nanti dari graduate profile-nya deh, jadi profil lulusannya nanti kan seperti apa. Jadi kalau pendidikan bahasa baik Indonesia maupun internasional ya, tentu arahnya nanti akan menjadi praktisi di bidang pendidikan. Jadi sebagian besar alumni kami itu pendidikan bahasa ya, itu menjadi guru SMP maupun SMA, dan sebagian besar lain itu menjadi dosen. Nah itu juga luar biasa, banyak kami anak-anak kami, mahasiswa kami, lulusan kami itu menjadi dosen. Itu yang pendidikan bahasa, pendidikan bahasa ya. Yang murni, yang murni ini jauh lebih dinamis juga. Graduate profile kami atau profil lulusan kami ada yang menjadi satu sastrawan. Ya, bahkan jauh sebelum mereka lulus itu sudah banyak sekali menerbitkan karya-karya ya, karya-karya sastra gitu ya. Ada juga arahnya menjadi editor bahasa juga bisa, Cakramania barangkali yang
punya ketelitian, kejelian gitu ya, itu cocok sekali menjadi editor, baik editor majalah nasional maupun internasional dan lain sebagainya. Ada juga menjadi penerjemah, bisa itu juga. Nah, yang terbaru yang nampaknya ini kami lihat blossoming ya, blossoming itu menjadi konten kreator. Iya, itu banyak betul, juga. Betul. Nah, ini mungkin sedikit spill, satu alumni DKV kami, Mbak Prita, apakah tahu Bayuska? Tahu ya, itu adalah alumni kami. Jadi konten kreator, YouTuber, dan sekarang menjadi director ya, menjadi director, filmmaker ya, filmmaker dan director. Jadi menjadi sutradara. Dan itu kalau bicara apa sih bedanya pendidikan dan murni ya? Kalau murni memang tadi ya cakupannya jauh lebih luas gitu. Nah, nanti kalau Frau Dewi akan bisa lebih banyak cerita ya kalau di Jerman seperti apa. Betul, mumpung ada Frau Dewi di sini. Frau Dewi, pendidikan bahasa Jerman itu seperti apa? Iya, oke. Halo Cakraman ya. Dengan senang hati saya diundang di sini, bisa bercerita banyak tentang. Kebetulan saya adalah ketua departemen yang membawahi 2 prodi, yaitu prodi pendidikan bahasa Mandarin dan prodi pendidikan bahasa Jerman. Kalau pendidikan bahasa Jerman lebih tua ya, jadi kakaknya. Jadi kenapa kok pendidikan bahasa Mandarin masuk di dalam bagian dari fakultas departemen sastra Jerman? Karena pendidikan bahasa Mandarin masih relatif baru, jadi sebenarnya baru sekali juga tidak. Kami juga sudah mempunyai 5 orang dosen tetap dan 1 orang calon PNS yang juga baru diterima, dan kita juga bekerja sama dengan Guangxi Normal University yang setiap tahun mereka mengirimkan dosen. Jadi yang mengajar tidak hanya dari UM tetapi juga dari Guangxi Normal University. Sedangkan untuk pendidikan bahasa Jerman kami menunggu kedatangan Cakramania bergabung. Pendidikan bahasa Jerman, kalau orang berpikir tentang Jerman pasti harus ke Jerman dong gitu ya. Tentunya siapa saja boleh bergabung di prodi kami baik Mandarin maupun Jerman tanpa harus belajar bahasa Jerman dulu. Artinya bagi siapa saja yang baru ingin belajar dan masih nol pengetahuannya tentang bahasa asing, kita akan mulai dari nol. Jadi belajar bersama-sama dari nol dan tidak usah khawatir, pada akhirnya nanti juga bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi ada juga program percepatan bagi siapa saja yang dari SMA sudah pernah belajar bahasa Jerman, punya sertifikat internasional terutama dari Goethe Institute, maka bisa loncat, tidak harus memulai dari awal. Jadi kalau misalkan sudah punya sertifikat A1, A2 dari CIFAR internasional, maka Anda nanti bisa langsung mengikuti perkuliahan bahasa Jerman di tingkat berikutnya. Begitu juga yang berlaku bagi prodi pendidikan bahasa Mandarin. Tentu saja kerjasama kita di luar, baik di Cina maupun Jerman, memberikan peluang bagi kalian semua nantinya kalau bergabung dengan kami untuk bisa mengecap pendidikan atau belajar bersama di perguruan tinggi di Jerman maupun di Cina. Oke. Enak banget ya Cakramania dengerin Frau Dewi ngomong itu kalau orang lancar bahasa Jerman, saya harusnya masuk situ ya Bu ya. Saya punya itu sertifikat A2 dulu ya. Oke. Yang bisa saya highlight, Cakramania tidak perlu bisa bahasa Jerman atau Mandarin dulu, itu betul, yang paling penting. Dan yang kedua ternyata pengajarnya ada native speakernya gitu ya. Ih, keren banget loh di UM yang ngajar dari Cina langsung ya, gitu kan. Dari Jerman langsung. Jadi ingat soal internasionalisasi nih. Ya. UM kan sedang ingin mengejar ke sana, bukan hanya unggul di Indonesia tapi juga di jajaran dunia. Betul. Di FS sendiri gimana Ibu-ibu? Nah, ini paling seneng ya ngobrolin internasionalisasi ya. Jadi kita berasa ingin juga mobility ya, global mobility. Satu, dari sekian 18 total ya, 18 prodi di FS itu 11 diantaranya itu sudah terakreditasi internasional, AQUAS dari Jerman. Itu sudah internationally accredited. Jadi kita sudah ini ya, license gitu. Nah, ini terkhusus Cakramania nih, kalau kita spill lagi, ada banyak sekali kegiatan international student mobility yang mereka bisa ikuti ketika nanti masuk di FS maupun di UM ya secara umum. Salah satunya adalah IISMA, memang itu program nasional pemerintah
Tetapi karena mahasiswa FS itu sudah punya bekal tadi ya, bekal keterampilan berbahasa asing, memang selama ini FS itu menjadi salah satu lumbung ya, lumbung ISMA Betul. di UM khususnya. Satu ISMA itu luar biasa. Alumni-alumni kami banyak yang sudah ke Sweden, ada yang sudah ke Australia, ada kemudian ada ke Ceko, kemudian Belgia dan lain sebagainya untuk 1 semester kuliah di sana ya. Nah, yang juga rutin kita adakan ya Fro itu adalah International Credit Transfer. Jadi kuliah di luar negeri selama 1 semester. Selama ini ada beberapa ke Malaysia, kemudian ke Filipina dan Thailand. Nah, itu juga dan China, betul, China juga ada, dan ada juga yang ke Jerman. Ya, itu salah satu bentuk ICT atau International Student Mobility kita. Nah, yang juga salah satu program favorit International Mobility Mbak Prita adalah AM dan KKN internasional. Jadi AM itu asistensi mengajar ya, jadi PPL gitu ya, praktek mengajar, teaching internship-nya itu di sekolah-sekolah di Thailand. Kita sudah punya beberapa network ya atau kerjasama dengan beberapa sekolah di Thailand. Nah, itu mereka bisa di sana ini ya PPL-nya gitu ya. Ada lain adalah Sea Teacher ke Filipina dan sebagainya. Nah, yang nanti yang sudah sustain juga program International Mobility kita adalah 3+1. Jadi 3 tahun di UM atau di FS, 1 tahunnya itu di China. Yang punya yang dengan programnya Guangxi itu. Iya. Yang punya programnya Pro sebelah ini ya. Iya, kalau nggak salah juga mungkin nanti bisa diceritakan. Seingat saya dengan Guangxi itu tidak hanya 3+1, ada summer course, something ya. Betul, ya. Monggo. Iya, baik, terima kasih Mbak Prita. Jadi untuk kerjasama dengan Guangxi Normal University tidak lepas dari kerjasama dengan Confucius Institute atau Pusat Bahasa Mandarin yang ada di Universitas Negeri Malang. Jadi UM mempunyai kantor Pusat Bahasa Mandarin atau Confucius Institute yang kantornya ada di samping Kera Cakrawala, Kera Rektorat ya, di samping Kera Rektorat. Baik, saya ingin bercerita tentang 3+1. Apa itu? Jadi ketika Anda nanti bergabung menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Anda mempunyai peluang untuk kuliah selama 1 tahun di China. Ada beberapa beasiswa yang ditawarkan misalkan dari Sense Group yang memproduksi Oppo, GNT, YOU dan sebagainya. Kita mempunyai kerjasama dengan mereka dan tahun ini ada 20 yang sedang berjalan, 26 mahasiswa kita yang berada di sana. 3 orang di antaranya mendapatkan beasiswa dari Sense Group tadi. Jadi nanti setelah mereka datang, skripsi selesai, mereka langsung direkrut menjadi pegawai dengan gaji yang lumayan, gitu ya, dengan kontrak kerja selama 2 tahun pertama. Kemudian dari Guangzhou Normal University mereka mendatangkan sebanyak 22 mahasiswa yang sekarang sedang belajar di Fakultas Sastra. Jadi mereka tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tetapi juga seni, diantaranya membatik, menari, kemudian musik tradisional dan sebagainya. Kemudian untuk Jerman tahun ini kita mendapatkan mitra dengan Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, University of Education Schwäbisch Gmünd di Jerman bagian selatan. 2 anak kami akan berangkat di bulan April selama 1 semester dengan beasiswa dari Baden-Württemberg Foundation, dan 15 anak insya Allah nanti akan mengikuti study trip pada bulan Juli ke 2 universitas, yaitu di University of Education Schwäbisch Gmünd dan Konstanz Applied Science University di Jerman sana dengan beasiswa dari DAAD. Jadi keren, pokoknya boys deh. Aduh, kalau Cakramani yang nggak pengen, saya aja Bu, saya boleh nggak kuliah lagi? Boleh, silakan. Satu lagi tadi menyambung tentang outbound student kita yang sedang di GXNU kan ada 26 begitu ya. Dan 1 di antara 2 atau 1 ya, karena outstanding sekali, 1 anak ya, 1 mahasiswa ini karena saking outstanding juga bagus, dia diberi beasiswa S2 di sana. Langsung ya? Langsung? Iya, di GXNU. Lewat experience Iya, itu. betul. Jadi betul-betul lompatan luar biasa terkait international mobility dan internasionalisasi ini gitu. Duh, Cakramania. Jadi kalau kalian berhasil nih bergabung menjadi keluarga Boys, jadi mahasiswa Boys, itu memang akan sangat dimanjakan oleh Fakultas Sastra, oleh Universitas Negeri Malang. Nih jujur aja ya, saya itu dari fakultas lain tuh sering iri
dengan Gitu ya? Fakultas Sastra. Ya. Fasilitasnya macam-macam ke mahasiswa sastra itu, termasuk yang fasilitas fisik, Bu. Bisa dong diceritakan fasilitasnya itu apa aja, bahkan kegiatan apa aja yang ada di sana. Betul sekali. Coba. Iya, Cakramania, silakan main ke Fakultas Sastra. Kami mempunyai yang kami unggulkan saat ini adalah Self Access Center, di mana mahasiswa bisa belajar mandiri di sana. Mereka bisa bermain dalam artian secara akademik yang menunjang kemampuan mereka di dalam bahasa. Di sana kita punya SAC bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan tentunya kita punya 2 SAC bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Untuk bahasa Jerman namanya kita adopsi dengan nama Mediothek. Jadi khas Jermannya terlihat gitu ya. Di sana kegiatannya secara spesifik sesuai dengan kultur dari masing-masing bahasa itu ya. Jadi kalau misalkan bahasa Jerman, di sana ada kegiatan Deutsch Club atau klub berbahasa Jerman yang dikelola oleh teman-teman internship mahasiswa yang bergabung dalam internship Mediothek dan juga Prodi. Kemudian ada juga pemutaran film baik Mandarin maupun Jerman. Kemudian ada festival disesuaikan dengan musimnya. Kalau festival musim panas, musim winter. Kemudian ada summer. Kemudian ada Oktoberfest di bulan Oktober. Kemudian ada yang namanya Lesung atau reading ya. Jadi ada yang membacakan sebuah karya, kemudian saling berdiskusi. Kita mengundang juga orang-orang Jerman yang ada di Malang, dan kebetulan kami juga punya lektor, DAD lektorin kita. Bernama Ibu Marlene Klesner. Tahun ini kita mempunyai kunjungan internship dari University of Vienna selama 1 semester. Dia ada di sini, bernama Miriam Jaus. Dia juga yang membantu mahasiswa belajar. Dia ada di Mediothek juga, dan dia juga masuk di kelas menemani teman-teman dosen untuk mengajar. Jadi kemungkinan teman-teman untuk belajar bersama dengan native speaker juga sangat luas sekali peluangnya. Begitu Mbak Prita. Nah, itu kalau di area lab pengembangan bahasa atau Self Access Center, Mbak Prita ya. Nah, kalau di kita ke FS sendiri di Bakari Cakramania pernah main barangkali ya, ada yang ke di 17, di 14, 15, 16 sana. Kami punya lab drama. Laboratorium drama itu memang biasa untuk digunakan kelas-kelas drama, pementasan dan sebagainya. Studio podcast kami juga punya. Sedangkan untuk seni desain kami punya beberapa studio dan lab juga, ada lab tari, lab musik, kemudian fotografi juga ada, studio kriya juga ada, batik dan lain sebagainya. Jadi saya rasa lengkap sekali sih kalau bicara sarana prasarananya gitu. Jadi memang untuk menjadi sosok yang diinginkan sesuai profil lulusan, mau itu pendidik, bahkan content creator, seniman, itu disupport 1000% ya oleh Fakultas 1500%. Sastra. Kalau teman-teman Cakramania punya waktu nih, silahkan tuh googling gitu ya, masuk dilihat tuh SAC-nya karena itu keren banget. Estetik, saya lihat banyak mahasiswa-mahasiswa jurusan lain masuk cuman buat foto-foto di sini. Ya benar sekali Mbak Rita. Artinya semua mahasiswa Universitas Negeri Malang berhak dan boleh masuk di setiap SAC yang kami punya. Ingin belajar bahasa Jerman, silakan berkunjung di sana. Ingin belajar bahasa Mandarin, silakan mengunjungi SAC bahasa Arab juga, dan bahasa Inggris juga. Dan Ibu WD masih ingat kita juga punya mini teater. Ya, kita punya mini teater, betul. Selain juga amphitheater yang di luar ya, di luar. Outdoor learning space itu UM juga memberikan fasilitas luar biasa kepada mungkin tidak hanya untuk FS ya, tapi untuk semua. Ya. Dan yang juga tidak boleh dilewatkan, biasanya kami setiap akhir semester itu selalu ada namanya exhibition, pameran. Jadi pameran karyanya anak-anak DKV, seni tari, seni kriya. Ada juga pameran produk mata kuliah ya, dari mungkin membuat bahan ajar, membuat buku materi dan lain sebagainya. Itu setiap akhir semester kami ada exhibition atau pameran. Dan itu boleh untuk umum. Oh iya, Cakramania tidak boleh. Cakramania datang karena Setelah itu datang saya merasa boys. Betul, jadi pengen gitu. Kalau dengerin ibu-ibu berdua ini masih belum pengen, nggak tahu lagi, nggak mungkin sih. Saya rasa udah pasti bergetar gitu. Buat yang udah oke deh, kayaknya semangat untuk masuk Fakultas Sastra menggebu-gebu. Tapi apa Bu yang harus disiapkan oleh adik-adik di luar sana supaya bisa
Jadi Iya. mahasiswanya Bu Leli Gitu ya, dan Iya, Pro Dewi ya. dan Pro Dewi. Sebetulnya tidak sulit ya Cakramania ya, menjadi menjadi diri sendiri yang jelas, dengan segala potensi yang ada. Kemudian satu kreatif ya, misalnya anak-anak boys sastra itu anak-anak kreatif, inovatif gitu aja. Kemudian ekspresif ya, menjadi pendidikan, menjadi seorang yang ekspresif juga ya. Jadi modalnya itu. Tetapi tentu kalau misalnya Cakramania ada yang nanya, kok saya kan introvert, bisa nggak misalnya masuk menjadi warga boys gitu? Oh tentu bisa, karena sastrawan itu banyak juga loh ya. Betul, Ya, kegalauanmu adalah sumber inspirasi gitu ya. betul. Artinya bisa ambil seni lukis yang barangkali tidak perlu ekspresi verbal gitu. Iya. Ya itu. Jadi saya rasa tidak ada syarat yang secara Betul, khusus ya. ini ya. Jadi ekspresif, kemudian berani untuk berinovasi ya, kreatif salah satunya itu. Ya meskipun Mbak Brita ada beberapa prodi yang harus misalnya tidak bisa buta warna gitu ya. Ya karena secara kebutuhan ya. Kebutuhan. Betul. Tapi secara umum kami sih terbuka ya, dan sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menerima Cakramania dengan berbagai macam potensinya gitu ya, termasuk barangkali kebutuhan khusus yang mereka inklusif ya. Inklusif juga ada. UM adalah kampus salah satu yang cerita satu mahasiswa saya di bahasa dan sastra Inggris itu berkebutuhan khusus, dan sekarang dia studi lanjut, diterima ketika sudah lulus ya, diterima ke Australia beasiswa LPDP, menggunakan kursi roda selama kuliahnya. Sepertinya saya tahu teman-temannya banyak yang suka membantu saat Iya, itu dan diangkat betul. Jadi itu tidak jadi soal ya, artinya keterbatasan tidak jadi soal. Cerita Saya ingin segala menambahkan rasa. sedikit Mbak Brita. Boleh, Bu. Cakramania, jika semua berpikiran kalau pendidikan bahasa Jerman atau pendidikan bahasa Indonesia atau pendidikan bahasa Mandarin harus jadi guru begitu ya. Ya, kami sengaja mendesain kurikulum kami sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya bahwa kita tidak bisa menolak bahwa keinginan perkembangan di luar sana, keinginan pasar itu tidak cukup dengan satu. Sekarang itu kita juga menawarkan mata kuliah transdisipliner dan juga kewenangan tambahan. Artinya ketika pendidikan bahasa Jerman ada mata kuliah pilihan lainnya, misalkan adalah penerjemahan, kemudian tourism, kemudian bahasa Indonesia untuk penutur Jerman atau Mandarin, dan juga bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin bisnis, sehingga mereka nanti bisa terjun di masyarakat, bisa bekerja di sektor-sektor lain selain menjadi seorang guru begitu. Saya yakin itu karena saya kenal salah satu muridnya Pro Dewi yang keluar jalur dari Gitu menjadi guru. Iya, banyak itu sekali. anak-anak pendidikan bahasa Jerman yang tidak Ada jadi yang di guru. staf KBRI Jerman di Jakarta, ada yang staf KBRI Indonesia di Jerman juga ada di perusahaan-perusahaan multinasional baik di Jerman maupun di Indonesia juga ada. Oke, baik. Saya rasa sudah banyak sekali ya informasi yang kita terima dari dua ibu cantik ini. Terakhir, kalau ingin tahu lebih, Bu, Cakramania harus mencari infonya kemana nih? Wah, macam-macam. Bisa ke website kami di fs.um.ac.id. Kemudian ada juga kalau Instagramnya Cakramania pasti banyak juga yang gitu ya. Warga netizen ya, warga 62. Fakultassastra.um, bisa juga di mana, Bro? Fakultas Sastra UM ACID dan juga beberapa Instagram. Setiap prodi juga punya Instagram. Misalkan Fakultas Sastra UM itu ada Instagramnya. Kalau ingin di masing-masing prodi ada Sastra Jerman UM juga di sana akan ada informasi mengenai Mandarin dan Jerman. Kami tunggu. Selamat bergabung. Mantap, terima kasih. Demikian Cakraloka episode kali ini. Saya tunggu teman-teman calon mahasiswa boys. Baik, demikian episode hari ini. Sampai jumpa di episode Cakraloka berikutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.